Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Nama saya Irfan Amiruddin, NRP 80116004 dari UT Bontang, Said Tandung Mayang. Sebelum melakukan pekerjaan, terlebih dahulu kita menyiapkan APD yang diwajibkan seperti helm, kacamata, sarung tangan. Sekarang kita juga perlu masker ya, dan juga safety shoes, dan juga padlock kita. Setelah itu kita melakukan persiapan untuk seperti shop manual, part book, QE 4, khususnya 4A untuk remove install, kemudian reusable part. Setelah itu kita menyiapkan peralatan kerja kita seperti toolbox, kemudian kita menyiapkan alat bantu angkatnya seperti belt, A-bolt, kemudian shackle. Kemudian kita juga menyiapkan special tool seperti power wrench dan juga torque wrench-nya. Jadi kita tidak akan kesulitan saat bekerja nanti. Setelah sampai di unit, kita parkir unitnya di tempat yang rata dan aman. Kemudian kita posisikan attachment memanjang ya, kita pulsterkan semua attachmentnya. Setelah itu kita melihat di area sekitar sini apakah aman dari tebing, kemudian aman dari area rawan longsor, kemudian aman dari area unit beroperasi. Jadi tidak ada unit yang beroperasi secara bebas di sekitar sini. Kemudian setelah itu kita memasang personal danger tag kita atau loto. Kemudian service tag juga kita pasang. Kemudian sebelum memulai pembongkaran, terlebih dahulu kita melepas negatif baterai unit ini untuk menghindari grounding ya. Jadi kita lepas bagian negatif ini. Negatif ini kita lepas. Terus kita amankan kabelnya jangan sampai menyentuh area sini. Kita bisa bungkus pakai majun ataupun isolatif ya, jadi aman. Sebelum kita melakukan pekerjaan, kita pasang terpal juga di bawah untuk mengantisipasi ceceran oli ataupun coolant. Dan setelah itu kita rilis pressure hydraulic tank dengan cara melepas secara perlahan cap hidroliknya. Setelah itu kita drain juga hydraulic oilnya, itu sekitar 670 liter. Jadi kita pastikan tampungannya di bawah sudah siap. Jadi ada dua cara untuk drain hydraulic oilnya ini. Yang pertama kita bisa drain lewat bawah pompa, itu ada piping untuk drainnya, ada plug buat drainnya. Yang kedua itu kita bisa melepas bagian strainernya, kita lepas kemudian kita pasangkan atau kita bungkus dengan plastik gulung. Setelah itu kita pasang kembali, jadi alirannya itu tidak bakal mengalir ke hidrolik lainnya. Setelah itu kita drain coolant sekitar 142 liter. Itu juga kita pastikan tampungannya sudah siap ya. Jadi sekitar 142 liter. Di bagian bawah unit kita bisa lepas semua cover bagian bawah engine. Jadi kita lepas semuanya cover yang ada di bagian bawah sini. Setelah itu kita drain coolantnya sebelah sini. Kemudian kita drain hydraulic oilnya itu di bagian sebelah sini. Yang pertama kita bongkar adalah bagian engine hoodnya atau cover di area engine ini. Di sini ada engine hood, kemudian di situ juga ada untuk radiator covernya, kita lepas semua. Pintu-pintu ini juga kita lepas untuk memudahkan kita saat membongkar bagian-bagian kecil relatif part di engine-nya. Oke, setelah itu kita juga lepas muffler modifikasian ini. Jadi ada modifikasi muffler di situ. Kita lepas juga. Kemudian sebelum kita mengangkat bagian engine hood ini, kita nanti lepas dulu bagian bagian hose yang terhubung ke sini ya. Jadi ada dari turbo nanti yang terhubung ke sini. Oke, di bagian sini kita bisa lihat, kita bisa membongkar relative part di engine ini seperti alternator, kemudian kompresor, kita lepas semuanya. Jadi kompresornya nggak perlu kita rilis juga bisa, di sini tinggal kita gantung saja nantinya kompresornya di bagian floor ya. Setelah itu kita juga bisa bongkar electrical systemnya di sini. Jadi bagian sini tuh ada electrical system. Jadi kita lepas bagian elektrik yang terhubung dari unit ya. Jadi ada dua soket. Nanti kita lepas bagian power dan juga bagian soket yang terhubung dari unit ini. Kemudian kita tutup dengan lakban, jadi aman dari air. Kemudian kita juga bisa melepas hose fuel ya di sini. Jadi ada hose fuel di sini. Kita lepas. Elektrik yang terhubung ke alternator juga kita bisa lepas di sini. Kemudian setelah ini terangkat ya engine hoodnya, itu nanti bakal kelihatan ada ini kelihatan ada piping untuk air sistemnya. Jadi kita habis lepas juga klemnya, mountingnya kita lepas. Setelah itu aman,
baru kita pindah ke bagian sebelah lagi. Jadi di sini harus aman dulu. Semua part-part yang terhubung ke engine dari unit ini itu harus terlepas dulu. Saat kita melepas related part yang ada di sini seperti hose, wiring, jangan lupa untuk memberi marking agar nanti pada saat pemasangan kembali itu lebih mudah. Nah, di bagian sini, di bagian belakang, kita lihat ada mounting engine. Nah, mounting engine ini ada dua ya di bagian sini nih. Ini kita lepas juga. Jadi kita lepasnya jika ingin mudah kita bisa menggunakan power wrench. Di bagian kanan engine kita bisa melepas bagian hose turbo di sini yang melekat ke engine hood. Jadi sebelum kita mengangkat engine hood ini, pastikan dulu kita sudah melepas hose ini ya, biar nggak nyangkut pada saat nanti diangkat. Setelah itu kita juga lepas wiring-wiring dari unit ini yang melekat ke cover jika ada. Mungkin ada tambahan dari customer untuk aksesoris, atau juga kita bisa lepas piping yang melekat ya, seperti piping fire itu biasanya ada melekat di sini, itu bisa kita lepas juga. Kemudian di sini juga kita bisa lihat turbonya, bagian mufflernya ini kan dimodif, jadi ada yang terhubung, kita lepas juga bagian itu. Kemudian di bagian kanan bawah sana itu ada water pump. Nah, itu kita lepas bagian suctionnya ya, bagian pipingnya kita lepas. Kemudian hose yang melekat juga kita lepas di situ. Kemudian di bagian bawah sini ada starting motor. Nah, itu ada elektrikalnya juga, itu kita lepas juga. Kemudian kita bungkus dengan lakban, jadi bisa aman nanti dari air ya. Setelah itu kita di bagian kanan ini juga ada mounting engine-nya juga, kita lepas juga bagian mounting itu. Di bagian depan juga ada, di bagian depan ada masing-masing satu mounting ya. Nah, di belakang sini tuh ada masing-masing dua, bagian kiri dan kanannya. Jadi ada 6 mounting engine ya yang ada di unit ini. Jadi kita harus lepas semuanya dulu. Nah, jangan lupa untuk diberi tanda ya, mana bagian depan yang mana bagian belakang, untuk memudahkan saat pemasangan nanti. Setelah kita melepas bagian di related part engine sekitar sini, jadi kita sudah melepas bagian kiri depan itu kita sudah lepas alternator, kita lepas kompresornya, kita lepas juga air systemnya yang related partnya. Kemudian di bagian kiri belakangnya elektrik untuk controllernya, kemudian hose fuel, kemudian kita juga lihat mungkin ada piping fire yang melekat bagian kiri, itu kita lepas semua. Kemudian di bagian kanan yang melekat ke water pump seperti pipingnya itu kita lepas. Kemudian kita lepas juga electrical system yang ada di starting motornya, kita lepas semua electrical systemnya. Setelah itu kita pindah ke bagian pompanya. Jadi di situ ada cover juga yang harus kita lepas. Sekarang di bagian sini kita lepas cover ini. Jadi ini cover yang menutup untuk hydraulic pumpnya. Jadi di sini ada 3 hydraulic pump ditambah dengan fan pumpnya juga. Ini kita lepas dulu. Setelah kita lepas bagian ini, kita juga bisa lepas bagian pintu ini jika mau. Tapi kalau misalkan mau diangkat AC juga bisa. Kemudian di samping sini kita lepas juga cover ini. Nah, setelah melepas semua cover ini akan kelihatan bentuk dari pompanya. Nah, di situ banyak sekali hose yang melekat, hose hidrolik yang melekat. Kita lepas semua bagian yang related yang akan menghalangi saat kita mengangkat engine ini. Jadi engine ini akan kita angkat AC dengan PTO-nya, dengan pompa-pompanya sekalian. Jadi itu akan turun semuanya AC. Nah, di bagian atas ini kalau cover ini sudah terbuka, nanti akan kelihatan ada frame yang bakal menghalangi di bagian atas saat kita mengangkat engine-nya. Jadi nanti kita lepas juga bagian itu. Kemudian kita memastikan juga ya tampungan ditaruh di bawah, karena pada saat kita melepas hose hidrolik ini akan banyak sekali ceceran-ceceran oli yang bakal tumpah ke bawah. Jadi kita pastikan tampungannya sudah siap di bawah. Nah, ini kita pastikan juga saat melepasnya itu jangan sampai kita lepas pada saat masih panas. Jadi kita tunggu dulu sampai suhunya aman ya untuk kita sentuh, baru kita melakukan pembongkaran. Untuk critical point-nya atau hal penting yang harus kita perhatikan saat melepas hydraulic hose ini, itu kita harus memarkingnya atau memberi tanda pada saat kita melepas. Setelah kita lepas, kita berikan penutup ya, kita berikan lakban atau mungkin kita bisa berikan penutup khusus untuk hose agar nantinya aman ya, tidak ada material atau partikel yang masuk ke dalamnya. Jadi kita bisa memasang lagi kembali dengan aman. Nah, setelah semua related part pada engine terlepas yang akan menghalangi kita saat pengangkatan, kita bisa menyiapkan peralatan angkatnya seperti crane truknya. Jadi kita sesuaikan untuk beratnya ini, ketika AC itu sekitar 4.229 kilo,
atau 4 ton ya, sekitar 4 ton. Kalau untuk engine AC-nya sendiri tuh hanya sekitar 3.140 kilo, jadi sekitar 3 ton saja. Nah, di sini kita angkat AC, jadi kita harus perhatikan semuanya ya, bagian-bagian titik jepitnya, kemudian area-area yang bisa membahayakan kita pada saat melepas. Nah, setelah kita pasang alat angkatnya, kita pastikan lagi kan SOL-nya sesuai dengan berat engine AC ini. Kemudian kita angkat. Nah, pada saat pengangkatan itu kita pastikan tidak berada di sekitar area engine yang bisa berpotensi ada titik jepit, atau kita jangan berada di bawahnya karena bisa ada potensi jatuh ya. Jadi kita menghindari semua itu. Setelah itu kita pasang engine-nya di stand. Setelah duduk di stand itu kita pastikan sudah termounting dengan baik, baru kita lepas alat angkatnya. Setelah itu kita bisa tutup semua lubang-lubang yang ada di sekitar engine yang bisa berpotensi ada masuk material. Jadi kita tutup semuanya. Setelah ditutup baru kita tutup terpal engine-nya. Jadi seperti itu biar aman. Oke, setelah itu kita lakukan penginstalan. Nah, engine-nya sudah datang. Engine-nya kita pastikan dulu, kita check and play-nya apakah sudah sesuai dengan pengiriman dari KRA-nya. Jadi setelah itu kita lihat lagi di bagian engine itu pasti ada bagian grounding ya. Nah, itu kita kletek dulu, kita lepas dulu cat yang melekat. Kemudian di bagian elektrikalnya pasti ada tertutup lakban, kita lepas saja semuanya agar kita lebih mudah nanti pada saat pemasangan di atas. Setelah itu kita lakukan pengangkatan. Kita pasang dulu ya PTO-nya. Nah, PTO-nya kita pasang di bawah saja biar lebih aman. Kita pasang di bawah, kita pastikan o-ringnya tidak terjepit. Jadi kalau sudah terpasang PTO-nya, mountingnya juga kita sudah tok, itu kita angkat engine-nya. Setelah kita angkat, kita naikkan ke unit. Nanti kita pastikan ya baut-bautnya itu terpasang dengan baik di mounting boltnya. Setelah duduk, mounting boltnya sudah terpasang, kita lakukan pengotokan. Nah, karena diameter baut mounting engine-nya ini 36 mm, nah itu kita berikan torque sekitar 95 kilo. Nah, kita menggunakan power wrench ya di sini untuk memudahkan karena area pemasangan bautnya itu sangat sempit. Jadi tidak memungkinkan untuk menggunakan torque wrench yang panjang. Jadi kita pakai power wrench. Power wrench ini 18:1. Jadi dari 95 kilo ini kita tinggal menggunakan torque wrench dengan 5,2 kilo saja. Untuk proses pemasangan selanjutnya, setelah engine-nya kita dudukan, kemudian kita sudah mounting, kita sudah torque, kita pasang kembali related part yang kita lepas tadi seperti hose dan juga piping-pipingnya ya, yang terhubung ke engine tersebut. Nah, critical point-nya itu kita perhatikan di saat pemasangan hose di bagian air system. Oke, di situ kita perhatikan jaraknya. Jadi kita pasang 2 klem. Di situ ada 4 klem ya. Jadi masing-masing 2 di bagian kiri dan kanannya. Itu kita perhatikan jaraknya itu sekitar 5 mili untuk klem pertama di bagian luar. Kemudian bagian kanannya itu nanti klemnya itu sekitar 40 mili dari ujung. Nah, seperti itu juga. Nah, itu torque-nya sekitar 1 kiloan, jadi 0,6 plus minus 5 ya. Jadi kita tinggal ngetok sesuai dengan anjuran di shop manual saja nanti. Selain itu di bagian hidrolik sistemnya juga kita perhatikan untuk pemasangan hose-nya. Jadi kita pasang hose-nya itu sesuai dengan jarak yang kita marking sebelumnya biar lebih aman. Kemudian kita perhatikan pemasangan bandnya atau klemnya. Nah, itu kita pasang ada jarak tertentu yang harus kita perhatikan. Untuk di mountingnya itu ada jarak untuk bagian atas 17 sampai 20 mili. Nah, di bagian bawahnya itu sekitar 7 sampai 10 mili. Jadi itu kita perhatikan dulu jarak-jaraknya baru kita lakukan pengencangan. Nah, untuk torque-nya itu sekitar 1 sampai 1,5 kilo untuk klem di hydraulic suction-nya ini ya. Setelah itu kita pasang hose di bagian bawahnya juga ada hose-nya itu kita perhatikan juga untuk pemasangan klemnya dan juga torque-nya kita harus perhatikan sekitar 1 kiloan juga. Karena kita marking sebelumnya, jadi kita akan lebih mudah pada saat pemasangan hose ini. Oke, setelah semuanya sudah komplit di area engine, kita lakukan final check terlebih dahulu. Setelah itu kita pastikan lagi kita isi semua hydraulic oilnya, kemudian coolant-nya kita isi. Kita pastikan lagi engine oilnya apakah sudah ada atau sudah level ya dari factory atau dari KRA-nya. Kita pastikan semua itu. Setelah itu critical point saat kita sebelum running ya, kita perhatikan di turbonya itu kita lakukan preloop dulu. Jadi kita wajib melakukan preloop.
Setelah kita lakukan preload, kita pastikan juga sudah bleeding udara ya di setiap pompanya. Jadi nanti ada bagian depan dan bagian belakang setiap pompanya kita bleeding. Setelah itu baru kita running. Setelah kita running engine-nya, kita pastikan lagi, kita bleeding lagi di bagian hydraulic pump-nya ya. Kita pastikan sudah tidak keluar lagi gelembung-gelembung udara. Setelah itu baru kita bisa lanjutkan ke proses PPM. Nah, proses PPM itu sendiri kita lakukan pengecekan hydraulic sistemnya dan juga di pengecekan di engine-nya ya. Jadi seperti itu. Oke, sekian video dari saya mengenai remove install engine. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.